Oke, melanjutkan diskusi kita dari Rebirth Project gitu. Ini juga salah satu pemahaman yang perlu kita kaji sama-sama. Dan sekali lagi saya mau disclaimer di sini teman-teman ya. Saya bukan dosen ekonomi, saya juga bukan profesor ekonomi, saya juga bukan financial expert. Kita di sini berdialog, kita berdiskusi di sini ya. Sama-sama kita upgrade. Tentunya kan kalau kita upgrade sama-sama kan asik, lebih asik ya daripada bayangin aja kalau misalnya dalam satu kelas gitu ya, ada yang pinter satu sendirian gitu ya. Atau dalam satu kampung hanya ada satu orang pinter atau satu orang kaya raya, tentunya nggak enak. Tapi kalau satu kelas pinter semua atau satu kampung pinter semua, kaya semua kan asik tuh, ya kan? Bahasa yang didiskusikannya juga enak. Jadi nggak ada kata persaingan. Gitu, betul, setuju mas. Jadi kita selevel semua gitu ya, setara gitu ya. Jadi gapnya nggak terlalu jauh gitu ya. Walaupun memang nanti levelnya berbeda, tapi paling tidak kita upgrade semua. Yang tadinya udah di level 2 naik level 3, yang sudah di level 5 naik level 6. Jadi naik semua. Nah, oke, di sesi kali ini kita akan bongkar software komputer kita nih, biokomputer kalau kita sebut bilang pikiran kita ini adalah biokomputer ya, yang dibuat oleh Allah. Kita punya biokomputer ini dan di dalamnya ada software. Nah, softwarenya ini mau kita bongkar. Kita mau lihat nih dalemannya seperti apa gitu ya. Ya, karena mungkin banyak di antara kita atau pada umumnya ada orang yang sudah di umur sekarang gitu ya, tapi kok masih kok hidup kok kayaknya begini-begini aja gitu ya. Pendapatan sekian-sekian aja gitu ya. Dan nasib kok kayaknya bukannya makin cerah gitu, ada kan gitu. Ya. Kok nasib kelihatannya makin tragis. Padahal pemerintah punya program Indonesia emas gitu ya. Tapi malah jadi Indonesia cemas. Malah gitu. Nah, sebenarnya yang kita mau kaji di sini, kita mau cari ada konflik apa sih di dalam diri kita, konflik interest ya, antara pikiran, hati, dan tindakan kita. Karena itulah sebenarnya yang seringkali menjadi mental block atau mensabotase kesuksesan kita. Karena pikiran, hati kita yang nggak selaras dengan tindakan, akhirnya kita jadi tidak progres, tidak maju-maju. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas, ada yang mau didiskusikan atau dielaborasikan lebih dulu? Ada yang mau ditanya mungkin dari materi-materi sebelumnya? Bagaimanapun juga kita perlu ulang lagi ya, karena diulang aja lupa, apalagi nggak diulang kan gitu. Belajar kan juga gitu. Kita kemarin sudah bahas di mindset kedua. Oh iya, lagi di rumah sakit. Lagi di rumah sakit. Kemarin absen ya, dan itu tanda tangan kemarin. Itu udah gue tanda tanganin nama. Dia nyari-nyari. Lu lagi ngomong. Gak apa-apa, materi. Ngomong lagi rumah sakit gua. Lagi rumah sakit. Iya, ngomong. Kita udah minggu lalu kita sudah bahas di kategori mindset kedua tentang persepsi terhadap orang kaya, shadow of wealth. Sebagai review aja, masih ada yang ingat? Lupa. Ada keasikan. Masih ada yang ingat? Ibeng? Ibeng ya, boleh review sedikit, Beng. Apa yang dicatat dulu? Pada baik. Coba. Ini tulisan dokter juga karain. Dia aja nulis, dia juga bingung bacanya. Dodi deh kalau Dodi. Masih ingat gak? Dipakai anak saya, Pak. Oh iya, beda buku. Persepsi terhadap orang kaya. Jadi kemarin kita ada sedikit latihan juga. Misalkan ngelihat orang kaya pakai mobil mewah, lux gitu ya. Respon kita gimana, emosi kita gimana. Nah, di situ sebenarnya untuk menggali apakah kita ada kebencian atau ada iri, ada dengki. Jangan-jangan tuh mobil boleh korupsi, gitu kan? Itu shadow of wealth.
Jadi bayang-bayang kekayaan atau bayangan terhadap orang kaya. Jadi kalau dia melihat ada bayangan seperti itu, sehingga membuat dirinya jadi bawah sadarnya takut kalau nanti kaya akan dibilang korupsi. Boleh nggak ditanya satu-satu? Apa? Iya. Nah, coba satu-satu deh. Nah kemarin Gue pengen tahu tuh. sudah tuh. gimana. Ibeng masih nyatet nggak catatannya kemarin waktu Ya, ngelihat jangan responden mereka aja. Pengen tahu pendapat. jawabnya dia idealnya gimana ya? ikhtiarnya Oh, gimana? itu. Aduh, dia mana, Pak, Dat? Bagus. Gokil. Oke. Oh, gokil. Mas Danang kemarin apa? Ini orang pendapatan dari mana ya? Dapetinnya Oh, gimana? gimana ya? Ya, Gitu. Orang kaya. Oh, pokoknya misalnya ngeliat mobil orang Ngeliat kaya, Ferrari. ngeliat Ferrari. Saya suka aja, suka mobilnya bukan sama orang kayanya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Nah, kan emo- kita ngeliat yang- sudut pandangnya Iya, kita nih yang kan mana untuk yang- menggali. Kalau saya sebenarnya. nggak kenal, saya misalkan kalau dia bawa mobil Ferrari misalnya, suka tuh saya bawa Ferrari. Tapi kalau misalkan saya kenal, misalkan orang ini pak figur atau tokoh apa gitu, nah saya kepikiran sama latar belakangnya, misalnya dia tokoh agama gitu. Saya kepikir, saya berpikir apa kepikiran Dari bagaimana dia bisa Bisa sekaya ini dengan latar belakang seperti misalkan tokoh agama gitu. kalau saya aku yang Kalau nggak kenal, kalau gue yang bawa mobil, ntar lu nyangkanya bisa tiga. itu gue fitnah, itu gue fitnah. Tuyulnya berapa ya? Itu gue fitnah satu tahun kemudian gue coba kita. Jangan-jangan habis dari Gunung Kawi deh. Tambah seminggu deh. Termasuk misalkan itu ngelihat ya apa aja mobil, terus ngelihat rumah gede, mewah gitu. Emosi kita gimana gitu. Nah, itu kita Kan pengen saya Pak. Kalau bahasa satunya selawatin dulu nih. Nah, jadi kemarin kita gali itu emosi-emosi kita terhadap orang kaya gitu. Kita masih ada nggak kebencian sama orang kaya? Itu halus sekali gitu. Jadi kalau kita benci sama orang kaya ya otomatis nanti bawah sadar kita itu takut kita menjadi kaya. Kenapa? Karena kita aja benci sama orang kaya. Jadi takut kan kalau dirinya jadi kaya. Karena dia akan membenci dirinya sendiri. Karena dia takut sama orang kaya. Jadi kemarin latihannya kita rubah. Kita reframing. Namanya kita reframing. Kita reframing lagi. Kan sebenarnya bukan orang kayanya yang jahat. Ya kan? Ada juga kan orang kaya yang baik, ya kan? Banyak malah. Ya. Jadi itu yang kita reframe ulang. Ya, kita reframing ulang tentang orang kaya dan kekayaan gitu. Jadi kemarin ada latihan juga kalau ngelihat orang kaya bawa mobil mewah, lux atau bawa motor gede, lux gitu ya. Nah, yang pertama dilarang mengumpat. Mengumpat apa ya bahasa Indonesianya? Mencela atau membenci walaupun di dalam hati. Dilarang. Itu kita udah larang. Kita melarang diri kita. Tapi justru kebalikannya. Kita doain dia. Gila lo, makin sukses lo semoga gitu ya. Semoga kekayaan lo makin sukses, makin banyak sehingga rezekinya sampai ke diri saya. Karena doanya kalau begitu. iya, doainnya gitu. Sampai ke diri saya. Semoga rezekinya dia aman nanti sampai ke diri saya. Ya. Jadi kemarin itu di mindset yang kedua. Kalau mindset yang pertama itu tentang hakikat dan nilai uang, ya. Masih inget apa nilai uang itu? Alat tukar. Uang itu juga apa? Alat tukar, sarana ya kan. Kemarin dikasih contoh, misalkan mau ke Bali, kalau someone punya duit 200.000 ya nak ngompreng, nyetot truk pasir. Kalau punya 1 juta ya naik pesawat, ya kan. Itu hanya sarana. Jadi uang itu hanya sarana. Uang itu juga netral. Uang itu tidak baik, juga tidak jahat. Uang tidak positif, uang juga tidak negatif. Tapi uang itu netral. Yang jahat, yang positif atau negatif orangnya, bukan uangnya, gitu. Ya, itu di mindset yang pertama sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mau lanjutkan nih
Di mindset ketiga ini, di mana lah mindset yang pertama ini fundamental. Kalau kayak bangun rumah, itu adalah pondasinya. Ya. Kalau pondasinya kuat, maka nanti rumahnya juga akan kuat, gedung juga akan kuat. Kalau pondasinya dibikin untuk 2 sampai 3 lantai, maka nanti bangun rumah 2-3 lantai juga kuat. Tapi kalau rumah atau gedung pondasinya tidak kuat, mau bikin 1 lantai aja mungkin gempa berapa skala Richter juga rubuh, gitu ya. Nah ini 1 dan kedua itu kemarin pondasi, ya. Yang ketiga dan keempat ini tiangnya nanti kita akan bangun, gitu, ya. Nah yang ketiga kita akan bahas tentang harga diri dan kepantasan, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Self worth, ya. Self worth dan identity. Identitas kita juga perlu dijadikan identitas yang keberlimpahan, gitu. Apalagi nih sudah masuk 2026 nih, ya. Kita mulai shifting juga nih energinya, karena bumi ini juga shifting, ya, bergeser kan. Cuaca aja kita lihat bergeser, ya. Kita pun juga perlu bergeser, shifting ke atas, gitu ya. Naik mengikuti alam semesta, ya. Oke, jadi di mindset ketiga ini kita bahas nanti bahwa tentang harga diri, karena bagaimanapun juga kita perlu pahami uang itu juga kadang bisa bikin psikologi orang berubah, ya. Ada yang bisa jadi gila gara-gara uang, ada yang bisa saling bunuh, ya kan, gara-gara uang. Sensitif. Kemarin juga kita bahas tentang warisan, ya Mas Anam, masih ingat gak? Warisan, banyak keluarga yang rebutan warisan, sehingga apa? Sebenarnya bukan uangnya yang salah, bukan warisannya yang salah, orangnya. Nggak ada edukasi tentang keuangan, tidak ada edukasi antara sesama saudara, gitu. Ya. Jadi uang itu bisa dibilang psikologi juga, gitu. 80% itu psikologi, sehingga dia bisa Bisa. membeli nilai diri. iya, gitu. Ya. Jadi bisa dikatakan 80% uang itu bisa mempengaruhi psikologi seseorang, gitu. Kayak bisa berubah, yang tadinya dia hanya alat lalu menjadi ukuran. Jadi ukuran, Buat iya. Kalau aku punya uang banyak, berarti saya berarti Iya. ini. Iya. Lagi kan, berarti enggak. lagi hari gini kita sudah banyak yang menilai atau menjudge orang itu berdasarkan jumlah uangnya, ya kan? Ini bukan masalah benar atau salah sih. Kembali ke psikologinya dan mindset orang itu, dan kita juga, gitu. Dan tongkrongan. Gitu ya. Ya. Nah, psikologi ini kalau berantakan, sehebat apapun juga yang kita punya, skill yang apapun itu nggak akan menolong juga. Habis. Akhirnya sabotase. Iya. Banyak kan? Banyak ya. Yang orang sukses banyak duit tapi nanti akhirnya ya bangkrut, nggak punya apa-apa. Iya. Kenapa? Karena manajemen uangnya itu Manajemen tadi, uang. dia nggak tahu tentang value-nya uang itu apa. Iya. Apa. Di buku Dia nggak Psychological siap Money dengan itu banyak sekali dunia. contohnya. Yang orang kaya raya, pencipta algoritma WiFi router, itu kaya raya dia. Dia penemu, inventor algoritma WiFi router. Sampai saking kayanya, dia beli uang emas logam, disuruh stafnya, asistennya beli, hanya untuk dibuang ke sungai, untuk dimainin gini. Yang satu Khusus. kepingnya itu $1.000. Wow. Hanya untuk dimainin gitu. Berapa tahun kemudian bangkrut ya. Kenapa? Psikologi maninya. Ya kan, mindset dia. Gitu. Mendapatkan uang itu skill berbeda. Mengelola keuangan skill lain lagi. Ya kan, mengelolanya. Mengembangkan uang itu skill lain lagi. Ya. Cara mendapatkan punya skill kan. Kayak orang berdagang itu kan skill. Orang bekerja dia punya skill untuk dapetin uang, ya kan? Mengelolanya juga pakai skill lagi, punya ilmu lagi. Gimana ngelola uang yang masuk, kita kelola, gitu. Dikembangkan juga skill lagi. Sama kayak avatar pengendali air, ya kan? Air masuk, ya kan? Dari mana dikelola, lalu diarahkan, dibentuk jadi apa lagi. Jadi kita sebenarnya lagi belajar jadi avatar. Pengendali uang. Yeay, avatar.
Avatar pengendali uang. Minimal sebelumnya kita ngendalin air dulu gimana? Nah. Ini kayaknya kalau kita kendalikan kita banyak yang nungguin sih. Jadi energi lebih banyak mereka. Kita berdoa. Kemarin kita nonton film Jackie Chan. Serial Imlek. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, di identitas kita udah masuk ke tahap kedua nih, identitas dan skill. Ini kita masuk ke kategori 4 dan 5. Ya. Ke satu kita sudah diskusikan. Kalau nanti teman-teman ada yang lupa, silakan tanyain lagi, boleh. Atau lihat-lihat videonya lagi juga boleh yang ada di TikTok atau di YouTube. Materi juga sudah saya berikan, ya. Dan di skill ketiga ini dan keempat itu kita akan membangun kepercayaan diri dan memperbaiki cara pandang kita terhadap rezeki atau terhadap uang. Ya. Jadi ini ada 2 sesi ya yang akan kita bahas di sini. Ya. Dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan menumbuhkan dan menguasai pengelolaan uang ini. Ya. Nah, ini perlu skill yang banyak nih. Banyak nanti kalau kayak misalkan numbuh dan mastering, misalkan kayak ngomongin investasi, itu ilmunya luar biasa, luas banget. Ya, luas banget tuh. Gimana sih mengembangkan bisnis, misalkan kayak Mas Danang gitu. Gimana sih ngembangin bisnis di bank, misalkan mau mulai startup baru gitu ya. Gimana sih? Itu saya juga masih belajar, banyak buku yang masih saya perlu baca. Kita belajar sama-sama di sini. Kita diskusi sama-sama. Nah. Oke. Nah, kita cek mindset dulu nih dari pertanyaan ke-40 pertanyaan yang lalu ya. Di sesi ini kita akan bahas 5 mindset ini. Gitu. Ya. Kayak saya adalah orang yang pelin-pelan. Gue banget gak nih gitu. Saya adalah pemberi yang baik, bukan penerima yang baik. Pemberi ya termasuk pemberi sedekah ya. Memberi apa saja, namanya juga memberi kan. Beri senyum juga termasuk. Bukan penerima yang baik. Ada orang yang tidak mau menerima, merasa oh gue nggak layak menerima, gitu. Misalkan nih membantu gitu ya, tapi ada orang setelah membantu mau ngasih kayak uang terima kasih gitu ya. Allah nggak usah, gitu ya, menolak. Allah nggak usah begitu aja, nggak usah. Itu namanya dia penerima yang tidak baik. Belajar menerima. Sebaiknya menerima Sebaiknya apapun yang dikasih, kita belajar terima. Bilang aja terima kasih, terima dan terima kasih. Karena kita belajar menerima rezeki. Melatih diri sekecil kita, apapun itu kita Terima aja dulu. terima. Ya, terima kasih. Walaupun kita suka seperti barang apa makanan, apa-apa, bukan. iya. Pokoknya kalau ada yang menerima, memberi, Nanti kalau nggak misalnya Itu kita belajar. nggak suka misalnya makanan yang nggak suka kita kasih orang kan bermanfaat. adapun Misalnya nanti ya, kita atau apa. gunakan buat kita atau buat orang kan urusan kita. Tapi di sini yang kita mau lihat adalah kita belajar menerima yang baik. Gitu. Apapun itu. Melatih diri kita Dikasih menerima kue, rezeki dikasih dari kopi, dikasih berbagai sumber tips, tak gitu terduga. ya. Apapun itu. Dikasih senyum aja juga terima. Karena ini semua nanti ini kan kita lagi belajar tentang self worth ya, kelayakan, kepantasan, layak nggak saya nerima, melayakkan diri dulu, melayakkan diri. Baru intro itu tadi pemanasan. Kalau Oke, berikutnya nomor 18. Kalau saya minta tolong berarti saya lemah. Nah, ada tuh. kalau saya minta tolong berarti saya lemah. Itu parah itu. Parah. Terus kalau saya merasa tidak layak jika saya kaya dan orang lain miskin. Ada belief kayak gitu. Nggak enakan. Ya nggak enakan. Ini Ya, ada di sebenarnya Terlalu nggak baik apa-apa. nih kalau begini ya. Ini terlalu baik banget. iya nggak Ya, enakan. kita nggak usah
nggak enakan, biasa aja. Karena kok Terlalu kalau kita kaya ya, diri kita bisa kita bantu orang sendiri. Bisa bantu ya, makanya. Ini kan Kalau kita kebanyakan, kita lagi bongkar kebanyakan. software yang Lama yang limiting gitu ya, tertanam. yang membatasi. Oh, iya, iya. Sebenarnya kan yang kita mau coba gali di sini adalah kita mau merubah mindset ini yang dari limiting jadi empowering, memberdayakan Oh, iya, memberdayakan. gitu. Mendingan Merubah. kan tadi bilang takut miskin, takut kaya gitu ya. Karena nanti nggak enak sama yang miskin, nggak enak. Justru kalau dia kaya, dia Bisa bisa bantu. membantu Itu ada gunting. yang miskin. Dia bisa membantu. Terus yang 30 pandangan orang lain terhadap saya sangat penting. Nah ini banyak nih yang jaim gitu ya. Kita terlalu apalagi nih, mohon maaf nih di Indonesia itu kita juga nyadarin gitu ya. Kalau di sini itu orang lebih banyak bergosip, Betul. Menjudge. gosip, lebih banyak gosip daripada Berita positif. gosipin orang daripada gosip ini sendiri. Kenapa? Kayaknya emang udah jadi kultur budaya kita. Ya, kita mohon maaf nih, kalau kita di luar, bukan kita bandingin orang luar negeri sendiri aja kesini ya teman-teman saya, atau tanya deh orang luar negeri yang ke Bali kemana, mereka pasti kalau ketemu orang Indonesia pertama yang ditangkap adalah orang Indonesia tuh seneng ngomongin orang gitu ya. Anak saya aja kesini gitu ya, ngobrol sama teman-temannya kayak roaming gitu loh. Jadi yang didiskusin itu selalu bahannya orang lain. Kenapa? Ya kayaknya udah selain jadi budaya, ya pertama udah jadi budaya dan kesadaran sama edukasi. Edukasi kita kan bisa dibilang masih rendah. Ya, literatur kita di Indonesia Teratur. rendah, masih kurang gitu ya. Gitu. Ya. Itu jadi salah satu faktor. Maka itu paradigma seperti ini perlu dibongkar. Kita perlu putus rantainya. Ya siapa lagi kalau bukan kita yang memutusnya gitu. Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita Untuk sendiri orang lain. gitu. Jadi maka itu setiap kali dapat pembelajaran, kalau dalam Islam kan katanya Islam itu diajarkan dengan hikmah ya. Gitu. Setiap kali dapat ilmu, dapat hikmah, Prakteknya. lihatnya ke diri sendiri. Jangan kayak si A tuh, kayak si B tuh. Itu kan sebenarnya juga lebih banyak menunjuk ke orang lain. Gitu. Jadi bentuk Ya. pola ya. Makanya kalau ini agak sedikit ke tasawuf nih, gitu kan. Ilmu tertinggi di dalam dunia tasawuf ataupun sufi gitu ya adalah mengenal diri, ya kan? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, kan gitu ya. Ini agak sedikit tasawuf karena bagaimanapun juga ini semuanya relate, gitu ya. Terhubung, gitu ya. Kalau orang lebih banyak ngomongin orang, artinya kan dia nggak pernah ngelihat ke dirinya. Kenapa? Karena lebih mudah memang menjudge, Lebih bercermin orang. lebih gampang menjudge orang. Menjudge itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Menilai, Menuduh, menilai orang, Menyimpulkan. menyimpulkan, gitu ya. Dan maka itu di sini ada pandangan orang terhadap saya sangat penting. Ini udah jadi masuk ke dalam list mindset. Gitu. Makanya dalam bukunya siapa tuh yang referensi itu, ini dibahas banyak nih tentang pandangan terhadap orang lain. Gitu. Ya. Nah, maka itu yang mau kita bongkar di sini ya. Jadi selalu saya bilang kontemplasi, muhasabah, lihat diri sendiri, gitu ya. Selalu. Penting itu. Makanya Catat baik-baik. saya bilang di sini, saya bukan ngajar di sini. Sebenarnya saya ngomong ke sini kan sebenarnya buat diri saya sendiri, Kita sama-sama. gitu. Yang saya sampaikan di sini, kita diskusikan di sini, sebenarnya saya juga buat menasihati diri saya sendiri, gitu. Bukan buat siapa-siapa, bukan buat orang lain, tapi buat diri saya sendiri, gitu ya. Pandangan. Jadi sejak saya paham ilmu tentang pikiran, gitu ya, saya udah nggak peduli sekarang pikiran orang. Artinya orang mau nilai saya apa, itu kan pikirannya dia. Saya nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol ya diri kita.
Yang bisa kita kontrol respon kita, ya kan? Jadi fokus aja sama diri kita, gitu, ya kan? Makanya kembali kalau nunjuk itu kan sebenarnya 3 itu nunjuk ke diri kita sendiri. Mau nunjuk siapa saja, 3 itu ke diri sendiri, lebih banyak. Perlu ditambahin juga sebenarnya misalnya kalau orang mau ngomong apa, kitanya juga nggak usah, kalau saya ya nggak apa-apa, itu kan pandangan dia punya hak mau ngomong apa aja, itu kan urusan dia, urusan pikiran dia gitu loh. Mungkin kan segala sesuatu kan ada sudut pandang 360, orang ada mau dari sudut kiri, sudut kanan, nggak apa-apa gitu, itu haknya dia. Yang penting kita tahu akan kesadaran diri kita tadi, kita masih jalur yang benar, masih yang ini, udah jalan aja. Orang mengerti. Kenapa? Karena kalau kita mikirin semua orang, kendali ada di siapa? Di orang. Kita hidupnya bingung. Katanya Betul. yang cerita apa yang naik ke kedelai itu, yang kok kamu bawa Ada nanti gambarnya. oh ya, nanti itu ada cerita. Jadi kita hidup itu tergantung dari omongan orang gitu. Katanya dia tuh kok boros, misalnya kok dia sombong atau dia mikir jadi gue nih apa? Jadi akhirnya apa? Kita ketakutan orang menilai diri kita itu apa? Gitu. Kenapa? Karena kita kendali ada di orang, bukan di diri kita. Kalau kita yang mengendalikan kita orang akan beda, energinya nanti akan beda. Orang juga nanti akan melihat kita kok diri kita itu siapa kok. Jadi kendali ada di diri kita, bukan di orang. Remote-nya ada di kita yang pegang. Maka itu kita juga udah punya, kita sebaiknya punya base, punya dasar yang baik gitu. Kita melakukan sesuatu keputusan juga atas dasar kan gitu. Kan dari gambar itu apa Pak? Nah itu gambar ini kelayakan. Apakah saya layak jadi juara? Saya layak sukses? Saya layak punya uang banyak? Layak nggak? Kelayakan. Melatih juga misalnya kayak bercermin gitu. Bercermin, pakaian orang sukses itu seperti apa? Saya layak nggak sih? Saya punya cerita Pak Aris, di bukunya Pak Aris. Saya punya cerita, ini cerita nyata. Teman saya itu dia pengen jadi orang sukses, ya. Dia pengen jadi orang sukses. Kan sukses itu dia berubah kan dari status dia sekarang, dia itu jadi konsultan kontraktor. Ya ikut temen masih karyawan. Dia pengen sukses. Tapi kenapa perubahan ke arah sukses itu sulit. Sedangkan kalau tidak bergerak ke arah kesuksesan yang positif, berarti kan tetap ke yang negatif. Perubahan itu kan bisa 2, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif, gitu. Ya, yang mau saya contohkan gini, teman saya ini, dia ingin berubah menjadi sukses, diajaklah ke hotel bintang 5, yang seumur-umur dia baru sekali itu. Di hotel bintang 5 kan ya masuk lobi aja di servis, ya kan, duduk di restoran kursinya ditarikin. Kalau orang biasa ngapain sih kursi ditarikin, bisa narik sendiri kok gue gitu ya, artinya di servis gitu. Terus makan dipakein celemek kayak bayi gitu ya, dia merasa risih. Terus dia ingat loh, katanya gue mau sukses tapi kok di servis seperti raja, risih. Nah, itu dia sadar, berarti saya belum merasa layak jadi orang sukses. Gitu. Artinya mau berubah jadi orang sukses aja kok gue stres ya. Akhirnya dia ketemu orang kaya juga stres, ketemu takut. mau meeting, ketemu project gede, ketemu bos gitu ya di hotel bintang 5 gitu. Mau ketemu project dan ketemu orang kaya aja dia stres. Karena ya. merasa apa? Tidak layak. Dia merasa nggak layak. Jadi bahasanya tuh minder lah gitu ya. Ya bahasa kitanya minder. Sampai stres dia. Akhirnya keluar. Karena temannya pergi sampai jangan pergi kemana-mana, jangan jauh-jauh dari saya takut. Stres dia di situ sendiri. Gitu. Ya itu adalah kelayakan. Ya, nggak tahu. Nanti kita gali lagi. Nah itu kan hal-hal kecil sebenarnya. Ya sepele, halus banget. Ya. Halus banget, kita nggak tahu itu program, ternyata kan program kita itu, program bawah sadar kita. Kalau masih ingat, kita ada 3 level kesadaran kan. Yang paling atas itu yang kita hari ini nih sadar.
di bawahnya itu ada subconscious. Subconscious dibagi dua lagi ternyata. Iya. Ya, ada yang tidak sadar sama bawah sadar. Biasanya lebih ke conscious. Yang paling bawah. Iya. Ya, kayak jantung kita nih bekerja itu tidak sadar. Kita tidak menyadari kan? Dari kerja Jantung sama kerja, terus ginjal kita bekerja, memompa darah, ya kan? Itu tidak sadar. Ya, kalau yang subconscious yang bawah sadar kayak misalnya makan, minum, ya, jalan kaki, ya kan, naik motor, naik mobil itu udah terprogram sesuatu yang kita ulang-ulang sehingga jadi kebiasaan. Nah itu bawah sadar, ya. Nah yang sadar ya kita ini sadar, misalnya sadar lagi ngapain, sadar lagi duduk di sini, ya kan. Nah itu sadar, levelnya di yang paling atas tuh, yang kerucutnya paling kecil di atas. Gitu. Nah kita sedang mencoba bisa menembus ke yang subconscious, gitu. Termasuk mindset ini ada di subconscious ya. Itu namanya apa? Ayo. Apa? Hipnoterapi. Jadi program-program yang ada di subconscious itu, ya kan, kalau kayak komputer itu adalah hidden file. Subconscious itu pikiran bawah sadar. Program yang dibuat oleh diri kita kalau di komputer, program yang sudah otomatis berjalan di belakang, background proses. Kalau di Windows Ctrl Alt Del tuh kan kelihatan tuh tasknya. Padahal kita cuma buka browser satu atau buka Microsoft Word, tapi kalau kita lihat task management banyak banget services di belakang, ya kan? Ada ratusan services, layanan itu subconscious. Kalau mau dimatiin, kalau Windows kan Ctrl Alt Del, pilih servisnya shutdown, matikan. Nah, kalau kita gimana? Kan kita perlu tahu dulu apa nih yang background proses kita di belakang ini. Kita perlu tahu, ya kan? Kita tahu nih, kayak misalkan, oh saya merasa nggak layak. Sekarang kita sedang belajar itu, ya. Dulu saya juga punya perasaan kayak gini. Tadi pagi aja kita baru diskusi gitu. Masih ada aja level saya gitu. Oh ternyata halus sekali gitu. Kita harus saling ngingetin. Kita diskusi. Kok males ya? Ada apa ya gitu? Sadari dulu. Sadar aja udah bagus loh. Tinggal nanti kita gali. Ada program apa nih? Kok saya mau ngerjain ini males? Kayak ada yang nolak gitu. Ada yang nolak. Iya, menunda-nunda itu mental block. Menunda juga salah satu. Ada sesuatu di balik itu sama tadi. Jadi sesuatu itu ada, semua yang melatar belakangnya adalah emosi. Emosi itu banyak. Kayak malas, takut, khawatir, marah atau apa. Nah, misalnya kayak tadi merokok, sebelum sini merokok dulu, itu artinya apa? Kan ada kekhawatiran, ada ketakutan gitu. Kan di balik itu ya. Kan kita nggak sadar. Nah, itu ya. Jadi sesuatu itu gitu. Kok kenapa misalnya orang melihat orang kaya tadi misalnya tiba-tiba ada emosi apa, nah kenapa dia ngomong gitu? Pasti ada emosi di balik itu. Tidak layakan juga pasti ada emosi, mungkin ada pola dulu. Ada pola kecil. Ada pola dulu masih kecil, mungkin dibanding-bandingkan biasanya gitu. Biasanya jadi timbul ketidaklayakan pada dirinya, dia mau ngepantes. Kok kamu begitu aja nggak bisa? Itu bahasa sederhana. Itu kan bahasa sederhana ya. Tapi kalau kita bilang sama anak, sama orang itu, kok gitu, kamu gitu aja nggak bisa gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Ya apalagi mohon maaf aja kayak kita kan di Indonesia ya, pada umumnya nggak di kampung Betawi aja, kayaknya di Sunda, di Jawa juga ada gitu ya. Belief kayak udahlah kita hanya orang kampung gitu. Ya kan? Mau ngapain sih gitu. Lagi perempuan ntar jualannya ke dapur, perempuan ntar larinya juga ke dapur, itu sering matriarki banget. Iya kan? Itu kan udah kebentuk tuh, karena kan yang ngomong misalnya figur otoritas tuh orang tua, misalnya nenek, misalnya guru, tante, misalnya yang memang dekat, terulang jadi program. tersimpan jadi program.
jadi Oh, iya. jalan utama. Memang Kalau enggak ini. kita flashback materi yang lalu ya tentang jalur pikiran, ini jalur utama. Karena pikiran pasti mencari jalur yang tercepat supaya efisien. Ya. Hanya saja jalur yang efisien itu ternyata hasilnya ya seperti sekarang ini, gitu. Makanya Oh. kita perlu bikin jalur baru. Jadi sebaiknya di breakdown. Nah, perlu di breakdown. Breakdown. Maaf aja nih, apalagi saya di sini dengan anak-anak kecil ya, dengan anak-anak di sini main. Jadi saya kan bisa melihat karakter, Nggak tahu. ya kan? Saya bisa melihat karakter lingkungan di sini tuh gimana. Apakah mau seperti itu terus? Gitu ya. Saya melihat sesuatu yang begini, saya melihat anaknya begini, saya bisa lihat orang tuanya kayak gimana, gitu, lingkungannya kayak gimana. Baca Itu ya, bisa, Bu? baca, Iya, bisa. bisa. Nah, Kita- maka itu karena itu sebaiknya di breakdown. Kita harus putus, Harus putusin, memutus breakdown. karma. Jadi kayak memutus karma keturunan. Memutus Gitu. karma. Itu sebaiknya berubah. Kita mau berubah. Gitu. Kita tuh mau berubah. Kita harus di breakdown. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa slide lagi, kita bahas satu-satu deh dari 6 Lucu pertanyaan. nih kaos gini, kita pesen kaos gitu ya. Nah, ini kita mau Oh. coba gali ya. Apakah saya orang yang pelin-pelan dari sisi, kita bahas dari sisi limiting mindset dan empowering mindset gitu ya. Jadi kita nanti switch terus, reframing lagi setiap mindset kita gitu ya. Nah, dari yang limiting mindset itu ya misalkan saya tidak percaya pada keputusan saya sendiri. Jadi kalau kita punya keraguan pada diri sendiri gitu ya, terus nggak berani mengambil peluang ya, entah itu tawaran project, entah itu bikin startup, entah apapun itu kan sebenarnya peluang itu besar. Kita bisa melihat oh di sini ada peluang nih, gitu kan? Dan nggak berani ngambil keputusan atau belum berani, gitu ya. Artinya di sini masih ada kepercayaan yang membatasinya, gitu. Masih ada mental blocknya. Ya. Nah ini caranya kita untuk mengatasi keraguan ini, misalkan ya ada orang juga yang ragu-ragu misalkan berinvestasi, misalkan kalau ada orang yang mau beli rumah atau mau beli tanah, padahal uang ada tapi ragu, mau beli emas ragu juga gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang limiting mindset, padahal beli aset itu nggak ada ruginya kok gitu ya. Karena kan memang kalau investasi bicara jangka panjang bukan jangka pendek ya. Jangka pendek beda lagi, bukan investasi namanya ya. Nah, sehingga orang-orang limiting mindset ini seringkali nanti menyesal, kenapa dulu nggak gue beli, atau kenapa dulu nggak gue mulai ya bisnisnya, kenapa dulu nggak gue yang jalanin ya. Saya pun juga masih pernah merasakan posisi di sini gitu ya. Dulu saya pernah ada project dengan pemerintah, dulu kepikiran tuh, wah ini kalau saya bikin bisa banyak orang pakai, bener. Ternyata ide saya dulu, karena mungkin kapasitas saya pada saat itu belum seperti sekarang, jadi hanya muncul ide sekelepasan gitu aja, sekelibat, nggak berani merealisasikan. Akhirnya ada orang yang merealisasikan, ya kan? Dulu saya punya konsep bikin Android TV di mobil. Tahun 2009, 2010. Saya dulu ngoprek-ngoprek pakai Android 3. Ya, dulu pakai Beagleboard kecil gitu. Ini bikin apa aja bisa nih pakai Android, bisa ada GPS, ya bisa taruh di mobil, taruh di TV, taruh di mana aja bisa nih, di motor juga bisa. Punya ide seperti itu. Belum terlaksana waktu itu. Ya. Nah, itu limiting mindset. Ya, karena ketakutan, nggak percaya diri juga, nanti gimana masarinnya, gitu kan, nggak tahu caranya, gitu kan, karena masih terbatas juga pengetahuannya. Maka itu pengetahuan juga ternyata butuh, penting juga. Kalau kita punya ilmunya kan waktu itu mungkin udah kita kerjain. Ya. Nah, kemudian kita alihkan sekarang, kita reframe dengan empowering mindset. Gitu ya. Dirubah nih, jadi saya adalah pribadi yang berani ngambil keputusan, gitu ya. Belajar setiap hari itu kita percaya kita upgrade. Gitu.
apapun yang hadir ke kita, apapun yang datang ke kita itu adalah guru. Gitu. Ya. Apapun kita di sini, saya selalu memposisikan diri saya juga sebagai murid dimanapun. Kenapa? Karena ketika jadi murid kita akan selalu belajar. Ya kan? Kalau kita belajar itu kayak gelas ya, gelas itu perlu dikosongin dulu. Ya, karena kalau gelasnya udah isi, nanti mau diisi kopi ya luber. Jadi gelasnya kita kosongkan dulu. Begitu juga kalau belajar ya, dimanapun ya. Gitu. Ada yang mau tanya atau mau mengelaborasikannya boleh? Monggo. Masih ada yang pelin-pelan nggak? Pelin-pelan apa sih ya? Bingung. Nggak tegas. Bingung, ragu-ragu. Kesana nggak sehingga. Iya kesana enggak. Ada yang bilang begini juga sih. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Bisa begitu. Ya. Inkonsistensi. Inkonsistensi juga. Itu Punya pelin-pelan. pendirian. Nggak punya pendirian. Cara nggak mungkin. Apa? Bocor? Bocah orang. Oh, bocor tegas. Tegas tuh. Nggak, ya benar nggak sesuai pendirian, nggak. Kagak Terdia A, terdia B, terdia A lagi, terdia C. kagak putu banget. Iya kagak buku. Jadi sebenarnya pendirian versus. Iya. Penting sama yang Karena memang dua sisi ini memang ya kontradiksi gitu ya, berlawanan. Karena kan memang salah satu tadi saya sharing kan 15 hukum alam ya. Memang selalu ada gender dua kan. Ya ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan gitu kan. Ada limiting, ada empowering gitu kan. Selalu hukum alam itu ya, Itulah begitu. kesempurnaan. Gitu. Ya. Kapan kita bahas tuh ke-15 dualisme. Dualisme itulah dualisme. Iya, kalau di bukunya si Robert Kiyosaki itu banyak limiting mindsetnya di Poor Dad. Iya. Si bapak yang miskin ini. Si bapak yang miskin ini Besok selesai baca bukunya. Nah, Mas Ani baca gimana? Hah? Dapat apa ya dari walaupun yang dapat aja dulu. Wah, pertamanya ada malunya Pak. Ketampar gitu ya. Iya betul. Ternyata. Oh gitu. Setiap itu saya juga baca buku itu kayak ditabokin bolak-balik. Jadi ada malunya. Ada studi juga tuh menarik karena kasus anak yang bunuh diri di mana? Oh, NTT. NTT. Ya. Jadi Kenapa dia? Kenapa? Jadi ada studi tentang berangkat dari kasus anak SD yang bunuh diri itu karena nggak punya orang tuanya nggak punya uang kan. Yang di Bajawa kan? Iya. Yang Bajawa. Jadi studi ini mengambil beberapa sampel di sekolah-sekolah dari anak SD, SMP, SMA gitu ya. Mau digali ya tentang ya salah satu tentang kesehatan mental. Yang lucunya, yang uniknya di akhir penelitian kajian itu ternyata yang perlu diperbaiki itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kenapa? Kenapa? Bisa jawab nggak? Ya karena dari pemberian pola atau beberapa pola yang Karena kan Edukasinya sebenarnya dari orang tua. orang tua Kalau penyakit penyebabnya dulu, kumannya dulu yang mati. Misalnya kalau ada yang terapi, misalnya waktu itu ada terapi. Di sini juga pernah ada yang telepon saya ya, dia mau terapi anaknya. Tapi saya bilang kalau bisa orang tua, bapak ibunya, nggak bisa anaknya. Kalau misalnya kita udah bersihin anaknya, pasti disiram sama bapak ibunya gimana? lingkungan. Sama lingkungannya Anaknya gimana? Bandung banget. Lihat orang tuanya dulu. Ada lagi satu klien saya itu dia mau terapi, saya mau terapi, terus anak saya dia dibully di sekolah, terus dia udah berapa tahun nggak sekolah, tapi dia main game terus di rumah. Saya bilang orang tua dulu yang di terapi, tapi dia nggak datang. Karena orang kebanyakan Merasa benar. Enggak, dia kan merasa benar. Nah, itu. Yang nggak benar kan anak gue yang sakit, ibaratnya kayak gitu ya. surga katanya dibuat lapangan tiga. Iya. Iya, banyak kebanyakan gitu. Kalau misalnya mau terapi, anak orang tuanya dulu yang di terapi. Bagaimana dia ke anaknya, gimana ya. Sebenarnya itu, aduh ilmu parenting itu penting Benar, banget. Bu. Parenting banget, saya pengen banget ya. Jadi orang Karena tua. gini loh, kan saya punya nih tahu ya, mungkin saya tahu Kita lebih juga dulu pernah gitu ya. Jadi
istilahnya semua juga bisa gitu loh. Ya enggak? Ya bisa. Ya kita kan sama-sama manusia gitu loh, ya kan? Semua bisa. Mungkin saya lebih tahu dulu gitu. Nah, saya mau sharing, mau kasih tahu. Kenapa? Karena itu penting banget, itu sumbernya base, dasar banget, parenting itu dasar. Saya tuh pingin banget. Nah, saya ya boleh kalau di sini memang itu support gitu. Kita support rumah kreatif untuk menginikan parenting. Saya misalnya ke lingkungan, paham deh, saya ngerti deh ngeliat anaknya orang tuanya, saya paham banget deh. Nah, jadi itu yang perlu saya pengen masuk gitu. Saya pengen mau menginikan gitu. Kadang suka ya sedih juga gitu. Misalnya misalnya ibunya begini, saya bilang, aduh, saya udah kebayang deh dampak ke anaknya gitu loh. Saya udah kebayang deh karena saya udah ngebaca gitu loh. Itu udah ngebaca gitu. Kan pola, itu kan pola. Jadi pola gitu, bukan saya berarti punya ilmu apa, enggak. Anda udah punya pola, ada pola yang begini nih, begini, pola yang ini begini nih, begini. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya nih, apakah saya pemberi yang baik dan bukan penerima yang baik gitu. Nah, limitingnya itu sebenarnya ini untuk membahas antara keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadi semua itu perlu seimbang, kan, balance gitu ya, keseimbangan. Kapan waktunya memberi, juga sadar kita kapan waktunya menerima gitu. Kalau misalnya kita di sini yang limiting mindset-nya itu menerima uang atau bantuan juga kadang membuat saya merasa berutang budi atau serakah. Itu menjadikan kita jadi lebih rendah jadinya. Betul. Ya, jadi nggak enakan nggak kan enak, tadi kan karena nggak berutang enak budi itu nggak gitu. enakan. Jadi dikasih apa nggak enak nggak usah. Kayak Mas Danang misalkan pernah cerita kan juga kan pernah nolong orang gitu ya, dikasih gitu ya, gitu merasa udah nggak usah, jadi kan merusak utang budi. Saya pun juga masih ada kok pernah punya perasaan kayak gini gitu ya, masa berutang teman, punya utang budi sama teman, jadi saya punya kewajiban balikin, padahal nggak harus. Itu kan kelayakan juga. Dan malah bisa jadi terikat sama kultur atau budaya. Bisa juga. Bisa punya budaya kutangan. Bisa juga. Ya? Iya, utangan. Kutangan. Jadi Kutangan nanti pas dia ini kita kasih juga balikin, balikin. Kalau di sini kayak budaya misalkan kondangan gitu ya, amplopin, amplopin 20.000 ditandain, dicatat. Ntar besok kalau keluarga diundang, kan 20.000-nya sekarang sama 20.000-nya 4 tahun mendatang lebih beda. Iya. Inflasi. Invasi. Tapi saya nggak terlalu makan. Iya. Terlalu makan. Sama nih kayak misalkan yang bukan menerima yang baik. Jadi kalau kita menolak penerimaan, ya menolak penerimaan itu Menolak untuk menerima, jadi dikasih Pemberian. Menolak pemberian maksud saya. Jadi kita nggak mau menerimanya maksudnya. Jadi ada yang mau ngasih, ada yang memberi, entah itu beri tip, atau beri uang gitu ya, tapi kita tolak pemberian itu. Itu bawah sadarnya sama seperti kita menutup keran air Rezeki. yang masuk gitu tuh Pak. itu. Kayak ngajar-ngaji tuh misi apa saya jarang waktu itu. Artinya sih kalau memang ikhlas, tapi kalau Saya gini ngelihat siapa yang sih. karena itu gini. Iya saya ngeliat kayak kadang nggak tega Pak orang nih. Maksudnya orang berduka. Lalu saya diminta buat ngomong atau sesuatu. Kan sebenarnya yang sedang lebih susah dia dibanding saya. Jadi harusnya saya yang memberi maksudnya gitu. Jadi saya bahas. ini aja Andri terima kasih Nah lagi. gitu. Saya bahaskan dari saya terima. Saya titip buat ini gitu. Iya, Itu saya bahas. bisa. Sekarang Karena bisa begitu. karena Kan saya bilang tadi kalau Dodi yang terima kasih itu saya terima. Kurang Dot malah. Kurang, Iya. karena kan di sini yang kita mau dapat kan kita melatih. Itu kan itu melatih poinnya. menerima, belajar Melatih. Menerima. Karena gini loh, misalnya kalau yang lain juga itu kan ini nih di kita, tapi kalau misalnya orang lain nanti dia akan rezeki dari yang lain. Gitu loh. Kan gitu aja gitu. Jadi kita nggak ribet ke situ. Nah buat saya dengan cara itu lebih sebenarnya bukan uang yang saya dapat tapi tenang aja. Iya. Saya jadi merasa kayak ya mungkin bangga. Saya bangga gitu kayak bahkan dulu ketika saya belum ada bahasanya lagi sering BU-BU-nya, kan saya ngajar lebih dulu sebelum punya profesi saya lebih duluan ngaji gitu. Dan ada pantangan dari guru saya itu dulu jangan terima apapun katanya.
Jadi mungkin buat melatih saya untuk nggak berharap sama dengan cara menjual nilai-nilai agama itu untuk sisi melatih saya gitu. positif Sisi bagus positif. itu. Ya akhirnya sampai sekarang terbawanya kayak begitu. Saya melihat dulu gitu. Bukan berarti saya menolak semuanya, Ya, tapi saya melihat misalkan kalau dalam kondisional juga sih, kondisional juga. bukan kayak Kondisional juga. Caranya acara apa? Iya. Kondisional Suka, juga. kan nggak melulu kan nggak kalau mereka menghargai karena saya udah mengajari mereka kan nggak melulu mesti pakai uang. Iya, kan. betul. Iya. Kan rezeki nggak hanya Betul. uang kan, kita sudah bahas itu, rezeki nggak sekedar uang gitu. Iya. Jadi sama juga kalau diumpamakan gini juga sama kayak misalkan nerima air uang rezeki, tapi pipanya kita tutup. Iya. Gitu. Nggak ngalir ke kita. Kita Nggak nggak ngalir. bisa ngalirin ke yang lain. Karena kita nggak menutup keran air kita. Gitu. Jadi kita perlu buka dulu Dan sebagai supaya kita bisa nerima. sebagai tirakat memberi juga kan. Iya. Karena kan maksudnya kalau di posisi saya seperti itu gitu Pak, yang saya lihat akhirnya kebanyakan orang merasa dia ini orang yang naik menerima bukan Iya, memberi gitu loh. semuanya merasa jadi gua harus menerima bukan memberi gitu. Nah, itu kan bahaya kan? jadi mustahik ya Iya, semuanya. jadi mustahik dia. Jadi mustahik semuanya merasa Jadi sebagai yang berhak menerima, berhak menerima, bukan berhak memberi. bukan berhak memberi. Misalkan, ya kita kayaknya disinggung dari awal kan. Iya. Iya. Saya ini harusnya jadi pemberi yang baik. Oh, bukan pemberi yang sekedar baik. pemberi yang baik. Kan judulnya beri yang Iya baik. iya. Nah ini. Judulnya. Memang ya kan memang ada juga belief atau mindset ini juga ada yang bagian dari dogma. Betul. Iya Bagian sih. dari dogma gitu ya. Dogma agama bisa juga nilai gitu ya, atau ya selain juga ada yang dari kultur, Betul. lingkungan, dari suatu bangsa atau suatu suku juga ada gitu ya. Nggak tahu suku mana gitu ya, ada juga gitu. Jadi memang ini sebenarnya ya bentukan dari lingkungan. Nah, kalau mindset ini bentukan, kan artinya kita bisa membentuk yang baru. Tadi bikin undangan ya datang aja dengan energi, dengan vibes, dengan vibrasi kan. Setiap orang itu punya vibrasi, gitu ya. Setiap yang hadir ke sini juga membawa vibrasi. Nah, vibrasinya ini kan kalau kita makin banyak kan juga getarannya juga makin besar. So, sebenarnya ini antara kekuatan ego sama Kita laki-laki ya? bukan sama apa sih? Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi ya kerjasama lah gitu ya. Jadi kalau ego itu ya aku semuanya bisa, aku bisa sendiri semuanya. Tapi kalau kita lihat ada kekuatan, oh ini bisa kita kolaborasikan, oh, kita punya partner, bisa nih kita delegasikan ke partner gitu ya. Kalau misalkan dalam kerja teamwork, oh bisa nih saya delegasikan ke partner kerja saya. Lebih maksimal. Jadi sebenarnya ini masalah antara ya egonya itu karena gue bisa semua kok. Salah satunya juga ada trust juga, kepercayaan. Misalnya dia nggak percaya sama si A, yaudah gue kerjain deh. Gitu. Ada juga misalkan kalau sama dia nanti lama, yaudah gue aja ngerjain. Jadi lebih ke ya ego sih itu, ego sendiri gitu. Keakuannya gitu. Ya. Jadi nanti di akhirnya malah sering jadi kelelahan, jadi burn out istilahnya gitu. Betul ya. Burn out, Karena kecapean capek. sendiri. Padahal itu bisa didelegasikan, Saya seimbang tuh Bu. bisa dikolaborasikan. Saya tanya kalau semam saya nggak cerita ini hampir-hampir. Memang sekarang masih keberasa di kepala saya. Ya kalau semam saya nggak tumpahin gitu kayak istri saya. Oh iya. Ya kayak apapun lah, misalkan ya kalau dalam suami istri ya pekerjaan misalkan didelegasikan, bisa nih kita kerjasama gitu. Kalau nggak punya kerjasama, kolaborasi, ego kan, udah sini saya kerjain semuanya gitu kan, yang ada ya capek sendiri. Gitu. Kalau memang saatnya butuh bantuan, ya ngomong aja. Adapun nanti dikasih bantuan atau tidak, itu lain cerita lagi. Lain cerita lagi. Gitu. Ya. Gitu. Oke, nah empoweringnya kita ya meminta bantuan itu sebenarnya juga salah satu tanda kecerdasan dan kekuatan, bukan lemah. Minta bantuan itu bukan tanda kita lemah kok. Itu artinya kita juga menghargai kompetensi orang, misalkan dalam teamwork bekerja gitu ya.
strategis. Strategis. Jadi kita juga dia bisa apa? kita bisa memanfaatkan energi kita buat yang lain. Ya pemberdayaan. Pemberdayaan gitu. Ya. Oke. Jadi tujuannya juga nanti bisa mempercepat menuju kekayaan, kaya gitu. Kalau orang kaya juga nggak bisa kerja sendiri kan? Nggak bisa gitu. Kalau pernah saya Yang ngepet aja butuh babi. perlu yang jagain lilin kan? Kok tahu sih Pet? Pengalaman ya. Senyum. Enggak, ini maksudnya pun lagi apa empowerment itu. Berarti sama aja kayak kalau diibaratkan itu kayak perusahaan. Iya. Itu nggak Pak? Betul. Gitu. Ada. Oh iya, membutuhkan orang lain. Maksud gue Contohnya kayak yang punya Alfamart kan nggak Ya. mungkin bosnya yang jadi kasir, Nah, ya kan? Ya ada, makanya dia delegasikan tugas bagian kasir, ada yang nata, ya kan? Gitu. Oke, selanjutnya nih, saya merasa tidak layak jika saya kaya dan orang lain miskin. Nah, ini limiting mindset juga nih, ya. Jadi kaya tapi orang lain miskin, jadi kayak merasa ada ego. Pikiran kita sendiri kan, Ya. itu membatasi pikiran kita Jadi sendiri. kita membatasi, jadi takut kaya gitu, kaya sendirian nggak enak, merasa ego gitu kan. Padahal kalau dia kaya dia bisa banyak bantu, gitu kan. Ya. Dia jadi punya sumber daya untuk mengangkat orang lain dari kemiskinan. Jadi kemiskinannya dia juga Itu. gitu. Ya. Jadi memang beda sih mindsetnya. Misalkan gini, nah itu digambarin ya, kalau orang miskin kerjanya hanya menghayal, ya kan? Oh iya. Ya kan? Kerjanya hanya menghayal, Oh iya. ya kan? Tapi kalau orang kaya Ambil kerja. ambil kerja, gitu. Lucu. Gitu. Dia tidur asik. Karena untuk bisa ngasih ke 2M. untuk bisa untuk bisa menolong orang itu kan kita harus kaya dulu, Betul. ya kan? Untuk mengangkat derajat orang lain gitu, ya kan? Contoh gini, kalau pipa lagi deh, perairan, untuk bisa ngairin sawah, pipanya harus ada airnya dulu kan? Sumbernya juga harus ada dong, gitu kan? Pipanya basah juga kan pasti, untuk bisa mengaliri aliran dana ini, mengairi rezeki ini, mendistribusikannya ke sawah-sawah yang kekeringan gitu. Ya. Nah, kalau kemarin saya ada kawan dari, pernah dengar nggak dari BP Taskin? Pernah dengar? BP Taskin, Badan Pengurus Pemberantasan Kemiskinan. Jadi ini satu badan yang dibentuk oleh Prabowo langsung dari zamannya dia waktu kampanye. Sekarang sudah dibentuk, bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih. Saya tanya, apa sih konsepnya BP Taskin untuk dalam rangka menuntaskan kemiskinan gitu. Mereka sendiri juga masih kebingungan. Gitu ya. Ketemu sama saya, ya udah kita bikin program kolaborasi apa yang bisa kita usahakan gitu. Nah, jadi untuk bisa mengentaskan kemiskinan ya harus punya mindset kaya dulu dong. Ya. Bisa. Nah, mindset kaya. Nah, pertanyaan kalau memang bukan berarti kalau orang misalnya ya maaf, misalnya orang nggak punya apakah dia nggak bisa berbagi? Enggak juga. Nah, itu iya, kan mindset. bukan berarti. Mindset keberlimpahan itu kan di pertemuan berapa kita udah bahas tentang abundance, keberlimpahan. Keberlimpahan tuh kayak gimana sih? Nah, boleh kasih contoh gak nih? Misalkan gini. Nah, ini ada gelas, ada air. Kalau berlimpah itu kita tuang air sampai luber. Jadi ukurannya berlimpah apa? Ukurannya ini ya wadahnya. Kita punya gelas ukur kan. Ukurannya ini misalkan 1 liter. Kalau sudah 1 liter lebih baru luber. Artinya kita punya batas maksimum. Kita punya ambang batas atasnya. Kalau saya punya gelas 1 liter, maka dikasih rezeki lebih dari 1 liter, artinya itu udah keberlimpahan. Contoh dalam realitanya misalkan kalau saya dikasih rezeki 100 juta, tapi kebutuhan hidup saya sebulan hanya 30 juta, maka saya sudah berkelimpahan di situ. Yang bahaya adalah
orang yang nggak merasa keberlimpahan gimana? Begitu dikasih air, tunggu mau penuh diganti, dituang, tukar sama yang lebih gede. Tunggu Tuhan, saya butuh lagi, tuang lagi, ya kan? Udah mau penuh, tunggu stop, ganti lagi, ember, ambil ember. Nggak merasa cukup, Serakah. karena dia nggak pernah ada tahu atasnya. Gitu. Jadi kita perlu setting dulu nih, saya merasa keberlimpahannya di batas atasnya berapa, itulah nanti baru berlimpah gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ya ada yang sudah punya penghasilan lebih gitu ya, dan dari kebutuhannya artinya dia sudah berlimpah. Nah yang repot hari ini orang kita nggak pernah tahu ya kapasitasnya berapa, yang ada selalu kekurangan, selalu pengen yang tempatnya gede. Udah segini dikasih pengen ganti tuker, mau penuh nih, jadi nggak pernah penuh kan, nggak pernah luber ya, Jadi merasa kurangan berlimpah. terus. Jadi kekurangan terus. Akhirnya ya dia kurang terus. Kurang terus. Karena kan pikiran itu kan menarik ya. Kalau kita merasa kekurangan ya kekurangan terus. Tapi kita mungkin kalau kita misalnya mungkin tadi gelas aqua dulu udah berlimpah. Terus untuk menaikkan standarnya gimana? Bu, pikiran itu menarik kenyataan atau mengeluarkan kenyataan? Menarik, bukan menciptakan, mengeluarkan kenyataan. Kita bisa menciptakan juga. Kan apa yang kita pikirkan itulah Kita realitas. sama orang dulu ngebayang bisa. Kan pikiran itu adalah realitas tuh ya. Berarti pikiran itu sebenarnya menciptakan realitas tuh. Jadi Ya. sebenarnya dia itu Bisa. mengeluarkan gitu. Yang saya tahu gitu. Dia tuh mengeluarkan. Jadi apa yang sebenarnya pikirkan, ya sebenarnya di realitas belum terjadi, tapi ya di pikiran kita itu udah lebih dulu terjadi. Iya, begitu. konsepnya gini, bisa juga dibilang gini Dre, segala sesuatu itu terciptanya dua kali, pertama Iya. di pikiran, Pikiran, itu di iya. realitas. Oh itu ya, Gitu. ya Ya, kayak gitu, apa. gitu. Jadi Jadi kan- proyeksi dulu Betul. di pikiran, Iya. kita proyeksikan baru terrealisasi. Itu di hermeneutika gitu. Nah, kalau di hukumnya hukum proyektor, Iya. proyeksi. Iya. Gitu. Kita ciptain dulu di pikiran baru realisasi. Gitu. Oke. Ada mau tanya? Nggak? Lanjut kalau gitu. Ada beberapa lagi pertanyaan. Nah ini yang tadi tentang keledai. Pandangan orang lain terhadap saya sangat penting. Baik, ini Lukman, ceritanya Lukman. Ini kayak ya ceritanya Lukman Hakim. Ya, dalam sejarahnya. Bukan Lukman Hakim, akal jantung. Tahu kan nih cerita ini? Keledai ini. Ceritanya Jadi coba. ada dua orang sedang naik keledai gitu ya. Giliran dia naikin dua-duanya. Dinaikin Terus dua-duanya. yang itu bilang apa? Ada orang komentar gitu. Bodoh. Bodoh sekali itu. Mati. Kasihan keledainya gitu, dinaikin dua orang gitu. Bisa mati gitu. Ya udah, satu turun. Gitu. Gitu, yang satu turun, jalan lagi. Terus ada yang komentarin orang lain lagi. Apa tuh dibacanya nih? Bodoh lah suami, penat lah bini dia. Oh, Jadi suami takut istri. sama Istrinya turun dia. Istrinya tuh. Suaminya bodoh banget, capek lah istrinya Kasihan jalan. tuh istrinya jalan gitu ya. Suaminya nah. Terus gantian, Gantian istrinya yang istrinya. naik, lakinya yang jalan. Suami ini mesti kena bully selalu kat rumah. Karena suami pasti Takut. bully di rumah gitu. Terus Terus dua-duanya turun, jadi Turun. keledainya nggak dinaikin. Laki ini bodoh, ada keledai tak naik. Dinaikin. Orang bodoh, ada keledai ngapain dia jalan kaki? Gitu. Kalau diikutin lagi dia naik lagi. Muter Sampai lagi. di sini. Nggak selesai kan. karena kan dia karena dia emang ikutin omongan orang. Karena suka memuaskan hati orang lain. Orang lain pendapat ya kan. Ya kadang-kadang sulit mau puasin hati orang lain. Kalau puaskan hati orang lain. Ya kan kita di sini kulturnya juga banyak kan ya, Betul. people pleaser, Terdikte sama. menyenangkan semua orang. Padahal kita nggak punya kewajiban Nggak menyenangkan punya semua orang. kewajiban menyenangkan Nggak semua ada ya? orang. Saya senang Nggak punya, kita Jadi nggak orang punya. orang nggak suka sama kita juga nggak Bodo apa-apa. amat. Karena emang kan dia nggak harus suka sama kita. Iya. Mungkin gue terlalu keren buat dia. Nah, gitu. Empowering. Ya.
Jadi kadang kita terpenjara oleh Betul. opini orang lain. Terus akhirnya hidup kita terdikte. Kita kedikte, remote kita ada di orang lain. Remote kebahagiaan kita ada di orang lain. Kayak terdikte sama cewek gitu. Padahal memang dasarnya dia nggak suka sama kita. Tapi dengan alibi, enggak, lu orangnya terlalu musisi banget. Iya. Kamu naik karbu. Tapi malah emang dasarnya dia nggak suka aja. Terus akhirnya kita terdikte pengen menjadi apa yang nggak suka. Iya. Kamu supaya coba kayak apa? Padahal kan bisa jadi, ya dia sukanya es krim coklat, kalau kita es krim strawberry gimana dong? Kan Iya. kita suka sama seseorang tuh sebenarnya bukan suka sekedar dari fisik, Betul. tapi apa? Macem-macem lah ya. Kriteria. Iya. Yang saya suka kriterianya ada di dia. Ya kan? Makanya gue bilang, Mungkin oke, ya. ya kan? Kebanyakan ada Ada di dia. kriteria. Misalkan nih kalau cowok suka sama cewek yang putih, tinggi, seksi, Indonesia kan banget kriteria tuh. Indonesia bagian pedurenan. Waktu itu Belum survei. itu kan kriteria. Sebenarnya yang disukain apa yang dicari apa sih kriteria kan? Betul. Setiap orang punya kriteria berbeda gitu. Jadi maka itu cantik, cakep, ganteng atau apa relatif juga kan gitu. Tergantung. Sebenarnya Yofi. kita cari apa kriteria yang sesuai dengan kriteria gua gitu. Ya kan? Gitu. Nanti pas begitu pendekatan gitu ya, misalkan udah ada nih kriterianya, bilanglah gue suka sama lo gitu kan, coba dulu jalan, begitu jalan misalkan makan malam nasi goreng, ceweknya baru makan udah nah ini udah lain lagi nih, wah ini kriterianya udah bergeser nih, terus habis makan kentut Ini gue suka nih. nah ini lama-lama yang tadi kriterianya yang dilihat pertama setelah diperdalamin bergeser, kayaknya lu bukan jodoh gue deh, Enggak. ya kan? Gitu. Alibi. Lama. Klasik. Asik banget gitu ya. Jadi masih ada sampai kapan? Nah contoh limiting mindset, misalkan saya harus membeli barang mewah agar dianggap sukses atau dihargai. Kan sampai ada orang Betul. yang beli iPhone 17 Max Pro Baru keluar banget. Cicilan 2 tahun. Yang itu mending 4 tahun, 15 tahun. seumur hidup. KPR. Enggak usah sekarang. Itu guyon aja sih nggak tahu itu jadi apa. Ini iPhone loh, iPhone berapa? iPhone 17, ya 17 kali cicil. Ya akhirnya saat itu kalau mindset gua berarti uang yang sebagai nilai nilainya adalah alat tukar atau sarana itu mampu membeli nilai diri Untuk naikin gengsi. Iya, sebagai ukuran aja. Tapi kan Sebagai alat. apa ya itu karena dia lebih mementingkan pandangan orang lain. Betul. Circle-nya salah sih. Identitas. Untuk Iya. ikut suatu identitas. Iya. Kayak kalau ini gue punya lo. Impresi apa Pak? Bukan untuk impresi orang. Impresi memuaskan. Iya. Menyenangkan orang lain. Jadi wah, biar orang lihat lu wah. Wow, Mas Dana. Pokoknya orang melaku mulutnya Mas Danang lewat. Misalkan Mas Danang lewat naik Harley, wow Mas Danang kayak Harley. Balik kayak yang minggu lalu. Duitnya dari mana dia? Tapi Ternyata Harley-nya boleh nilau. di Melawai, ngomongin kripto, kan babanya Gojek. Makanya gultik. Gitu. Nah itu pandangan orang lain ya. Nah itu yang limiting. Kalau yang empoweringnya gimana? Nilai dari diri saya ditentukan oleh karakter saya. Jadi kita punya value. Punya identitas Bukan diri kita. bukan ditentukan oleh Apa yang kita Orang luar. bukan faktor luar. Seperti Raffi Ahmad dia pakai baju oblong 777 aja keren banget. Kan? Kalau lama. kita pakai LV itu pasti sangkanya KW tau.
Ini fakta benar. Louis Vuitton oleh Louis Betong. Jadi kemarin kan akhir tahun kemarin di kantor saya kan ada undian tuh dapet tuh beberapa orang kan dapet tas lah. Mereka kan dia belinya di sport station lah, Puma, Adidas, Nike. Teman saya ini satu dapat Nike, ya kan dia tadinya di rumah bilang sama abangnya, tas gue udah jelek nih gini-gini, tiba-tiba dia pulang pakai tas Nike itu. Padahal itu ori yang beliin direktur kan. Terus pas sampai rumah abangnya nanya, itu lu jadi beli tas yang di samping stasiun? Padahal Nike-nya asli, bener yang lu bilang. Orang udah Makanya kata saya ukuran-ukurannya Tergantung siapa yang make. apalagi di sini kan ya KW dari KW 1 sampai KW 100 ada. Banyak. teman saya ada tuh yang kalau tadi ngebahas iPad ya, dia sampai dia sampai guru ibu-ibu lah jadi terus dia sampai ini sekolahin sertifikasinya di sekolahin buat iPhone 17 ya, Pro Max. teman saya apa tiba-tiba si Wahid itu Bu itu beli casingnya di mana? Ya mau Beli casingnya di mana? dia punya duit mahal-mahal, dia bilangin palsu sama Wahid. Itu beli casingnya di mana tuh? Case belakangnya beda kan? Yang 17 itu si Wahid. Dikira tempelan tuh. Si Wahid dia pikir emang dia nanya itu beneran, bukan di beneran. Iya karena ada kan gitu casingnya tinggal tempel aja sama jadi kamera Pro Max. Iya. Marah. Dia si Wahid nggak expect kalau dia bisa beli gitu. Ya meskipun nggak ada ya gitu nggak ada sertifikasi. Sampai seperti itu ya. Ada. Berarti kasihan sama orang-orang kayak gitu kan. Kenapa? Karena dia capek. Betul, cari validasi. Dia capek karena selalu cari validasi. Dia perlu pengakuan. pengakuan dari Kenapa? orang Biasanya masa kecilnya nggak pernah dihargai. dia perlu pengakuan. Betul. Dia perlu pengakuan, nggak pernah dihargai, nggak pernah dicintai. Jadi dia mencari. Nah itulah orang dewasa dia itu kan pikiran bawah sadarnya ya. Dia mencari sesuatu yang nggak dia temukan di masa kecil. Jadi dia mencari terus apapun dia akan lakukan. Jadi seperti itu kan serem gitu. Jadi itu sangat pengaruh banget. Validasi. Nah, Jadi capek pikiran. kita latihan aja nih. Latihan yang pertama nih. Nggak usah, bisa dilakuin kapan aja kok. Oh, Enggak. Latihan ini mau dilarang rendah. latihannya Saya mah tinggi. Karena contohnya apa nih? latihannya cuman bilang terima kasih. Titik, nggak pakai koma embel-embel lagi. Misalkan gini. Baik ke diri sendiri ya. Misalkan dikasih tip. Terima kasih. Udah. Gitu. Contoh sederhana kalau misalkan dipuji aja, Jantuk ganteng banget. Kasih. Kasih. Oh, bohong sih. Contoh. Dari bohong gitu. Belakangnya. Dari bohong. Asal jangan pakai tapi. Enggak, itu contoh bohong gitu. Jadi belajar di sini kita dilarang merendah. Ya, kita dilarang merendah. Jadi cukup ucapin terima kasih. Apa saja. Entah itu nerima pujian, nerima rezeki, nerima uang. Terima, belajar, ucapkan terima kasih. Udah, nggak usah apa. Masih ada ini ya Allah. Udah, satu lagi sih. Satu. Kira udah habis Pak. Nggak, latihan di rumah. Bilang terima kasih tadi. Ini terakhir apa slide Iya, terakhir? terakhir. Tadi slide terakhir. Udah, Pas aku tadi terima Oh ini kasih. latihan yang Latihan di kedua. rumah. Menginap di hotel bintang 5. Ayo dah, Nah, kita agendakan. latihan nih. Untuk restoran, kafe, atau kafe bar. Namanya Wah. exposure terapi. Jadi kita On HP, praktek. on handphone. Oh. Jadi kita benar-benar menikmati. Ya orang kaya Oke, udah di handphone kan. betul. Orang nggak ada yang pakai Iya. handphone. Yang flexing kan orang-orang ini aja. Orang-orang yang kayak tanggung. Iya. Gitu. Ini namanya exposure terapi. Kayak Iya, Nah, bintang 5 yang bayarin siapa? ya terserah. Ya tahu nggak bisa beli. Kita mau tuh. Kecil aja lah gitu. Ya, gitu. Pay later gua. Oh tapi jangan segitunya juga. Gitu. Jadi ya Mengunjungi kalau restoran belum apa? bisa di hotel terima ya kafe, Sampai atau bisa mall deh mall. mall gitu ya. Mall-mall yang oke kayak Aeon. Biasanya orang sini rada-rada ini tuh. BIM. PIM 1, PIM 2. Iya. Mengunjungi restoran ntar udah balik lagi dah. Ya nikmatin san. Kafe Atau sengaja Bang. Pesen KFC.
banyak orang cowok nggak bisa, nggak mau. Kapan boleh dicoba? Nah, pas di sini boleh nih kasih kayak afirmasi. Bagus tuh, misalnya pas ngerasain di kafe gitu. Di kafe. Kayak Ini aja deh Starbucks aja itu terus Gini. kayak afirmasi gitu, afirmasi diri. Saya nih Belum ini banget lah. saya nih bagian dari lingkungan ini, saya layak. Gitu. Dan ini bukan bagian yang asing bagi saya. Boleh tuh kayak diafirmasi kayak gitu. Jadi ntar kalau saya akan datang lagi ke sini. Ya, boleh. Gitu. Oke. Oh, ini baru benar. Terima kasih ya Mas Nah, ini Anang. Yang tadi terima tadi kasih kan tips latihan. latihan. Besok-besok kalau ininya belum nongol jangan ngomong terima kasih dulu. Nungguin nongol dulu. Gitu.